Perkenalkan, nama saya Ruki Ulpa, NIM AAB 117-063, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tentang drama sebagai karya sastra untuk memenuhi tugas mata kuliah pementasan drama. Bab 1. Drama sebagai karya sastra. Drama sebagai salah satu genre sastra memiliki kekhasan dibanding dengan genre lain, yaitu puisi dan fiksi. Puisi dalam penyampaian pesan melalui pemadatan makna dengan membatasi kata dan menyajikan kosakata pilihan yang imajinatif dan menghasilkan multi makna bagi pembaca. Drama memiliki kekhasan dari sudut pemakaian bahasa dan penyampaian amanatnya. Pemaparan bahasa dalam karya sastra drama berupa pemakaian petunjuk lakuan yang menggambarkan suasana dan penggunaan dialog para tokoh. Dari segi pesan, penulis drama mengisahkan kehidupan manusia dan dengan berbagai persoalan. Penggambaran kehidupan manusia cenderung diperintahkan dan diperluhur sebagai dalam kisah klasik Jawa, misalnya Jaka Tingkir dan Joko Tarub. Drama sebagai karya sastra secara struktural memiliki elemen tokoh, jalan cerita, latar, tema, dan amanat. Tema penulisan naskah drama biasanya diperoleh pengarang dari kesaksian hidup, penggambaran realita hidup, bahkan persoalan politik, sosial, dan budaya yang dialami pengarangnya. Sebagai contoh, dramawan W.S. Rendra memotret persoalan kekuasaan dalam naskah Panembahan Reso. Iwan Simatupang memotret kehidupan kaum marginal dalam RT 0 RW 0. Pesan yang disampaikan penulis naskah drama terhadap kehidupan bertujuan untuk memberi informasi, mendidik, memberi hiburan, sekaligus mengkritik persoalan yang terjadi di masyarakat. A. Drama dan konflik kehidupan. Persoalan yang dihadapi dalam naskah drama adalah konflik manusia berupa lakuan yang tercermin dalam dialog dan petunjuk lakuan. Materi kompleks dialami dari kehidupan, yaitu hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kisah perjalanan manusia dan berbagai peristiwanya adalah materi kompleks drama sejak lahir dan mati, kawin dan cerai, melakukan kejahatan dan hukuman, perang dan damai. Selanjutnya, B. Struktur drama. Menurut Waluyo, struktur drama terdiri yang pertama penokohan dan perwatakan, yang kedua plot dan kerangka cerita, yang ketiga dialog, yang keempat setting, yang kelima tema, keenam amanat, ketujuh petunjuk teknis, dan yang kedelapan sebagai interpretasi kehidupan. Yang pertama yaitu tadi penokohan dan perwatakan. A. Klarifikasi tokoh. Penokohan erat berhubungan dengan perwatakan. Watak tokoh akan terlihat dalam dialog dan petunjuk lakuan atau petunjuk sampingan. Jenis dan warna dialog menunjukkan watak tokoh tersebut. Berdasarkan peran terhadap jalan cerita, terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mengandung cerita. Tokoh utama ini biasanya dibantu oleh tokoh-tokoh lain terlibat dalam cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu orang tokoh antagonis dan beberapa pembantunya menentang cerita. Tokoh tritagonis yaitu tokoh pembantu, baik tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. B. Karakter tokoh. Yang pertama, ciri fisik. Karakter tokoh dapat dipetakan dalam keadaan fisik, psikis, dan sosial.
Ciri-ciri fisik dapat dilihat dari bentuk tubuh, wajah, dan warna suara. Tubuh yang tinggi lebih wibawa dibandingkan dengan yang pendek. Wajah yang tampan lebih berwibawa daripada yang buruk rupa. Demikian pula suara yang merdu lebih berwibawa daripada suara yang cempreng. Kedua, ciri psikis. Ciri-ciri psikis berkaitan dengan watak, kegemaran, standar moral, temperamen, ambisi, dan cita-cita kompleks psikologis yang dialami tokoh. Pemilihan aktor biasanya berhubungan dengan ciri-ciri yang melekat pada tokoh. Misalnya, untuk aktor yang bertemperamen kasar, bersuara keras, lebih cocok untuk memerankan tokoh antagonis. Sedangkan mereka yang bertemperamen lembut, bersuara datar dan tegas baik untuk memerankan tokoh protagonis. Yang ketiga, ciri sosiologis. Berkaitan dengan kegiatan sosiologis, tokoh seperti berstatus sosial dan jabatan, kelas sosial, ras, agama, dan ideologi. Selanjutnya, saya akan masuk ke plot atau kerangka cerita. Menurut Gustav Vitak, plot atau kerangka cerita terdiri dari pengenalan awal, pertikaian awal, pertentangan menuju puncak, titik puncak peristiwa, dan penyelesaian. Pada tahap pengenalan diceritakan gambar tokoh, latar, suasana, problem yang dialami tokoh. Pada tahap komplikasi terjadi persinggungan antar tokoh atau masalah peristiwa yang dialami yang semakin memanas. Ada tahap pertentangan atau konflik yang terjadi pertentangan antar tokoh yang semakin memuncak. Pada tahap klimaks terjadi konflik atau pertentangan puncak. Pada tahap akhir, tahap penyelesaian suka maupun duka. Bila naskah berakhir dengan duka cita yang menanamkan drama tragedi, bila berakhir dengan suka dengan menanamkan drama komedi. Namun demikian, naskah yang baik biasanya penyelesaian masalah atau akhir cerita dibuat secara menggantung. Selanjutnya saya akan masuk ke setting dan latar cerita. Setting atau tempat kejadian berkaitan dengan waktu dan suasana. Setting atau tempat berhubungan juga dengan suasana. Sebagai contoh, untuk naskah Bandet Mataram karya Kontot Sukadi, setting atau tempatnya adalah di Yogyakarta dan waktunya saat perang Diponegoro 1925 sampai dengan 1930. Di desa, baik di istana, di rumah maupun di medan perang dengan para pelaku antar anak buah Pangeran Diponegoro. Setting juga berkaitan dengan waktu seperti pagi, siang, sore, atau malam hari. Suasana siang di desa tertentu berbeda dengan suasana siang di kota. Dengan demikian, setting berkaitan dengan ruang. Ruang keluarga modern akan berbeda dengan ruang keluarga miskin, demikian pula dengan perabotannya. Penulis naskah yang menggambarkan setting secara detail namun dengan sederhana sehingga menimbulkan imajinasi pembaca. Selanjutnya saya akan masuk ke dialog. Ciri khas naskah drama adalah pemakaian dialog. Penulisan menggunakan ragam lisan untuk menuliskan dialog. Ragam lisan yang dimaksud adalah ragam lisan yang komunikatif dan bukan ragam tulis. Dialog juga mengandung kata-kata kunci yang menggambarkan ciri dan keinginan tokoh. Panjang dan pendeknya dialog naskah tergantung dari apa yang akan disampaikan tokoh. Makin banyak ide yang disampaikan tentu akan membuat dialog semakin panjang. Demikian sebaiknya. Semakin dikit ide yang disampaikan, semakin pula dialog yang disampaikan. Selanjutnya, petunjuk kelakuan dan atau petunjuk teknis. Petunjuk teknis
atau teks samping berupa teks yang memberi informasi tentang tokoh, waktu, suasana, musik, keluar masuknya aktor, keras lemahnya dialog, dan perasaan tokoh. Teks samping ditulis berbeda dengan teks dialog. Bisa berupa huruf besar atau huruf miring. Petunjuk teknis memberikan petunjuk kapan aktor harus diam, bergerak, memberi jeda dialog. Selanjutnya saya akan masuk ke unsur pembeda naskah drama dan fiksi dan puisi. Teks drama berbeda dengan teks fiksi dan puisi. Unsur pembeda naskah drama terletak pada pemakaian petunjuk, lakuan, dan dialog. Selain itu, penggambaran watak tokoh dideskripsikan oleh tindakan dan motivasi tokoh ketika berdialog dengan tokoh lain. Bahasa teks drama cenderung lisan seperti orang berbicara. Teks fiksi bersifat naratif dan mendeskripsi tokoh, latar, dan jalannya cerita. Begitu pula dengan teks puisi, lebih padat bentuknya dibandingkan dengan teks drama dan fiksi. Teks fiksi menggunakan diksi atau pemilihan kata yang bermakna padat, bahkan menimbulkan tafsir multimakna. Teks puisi menggunakan berbagai gaya bahasa, namun gaya bahasa yang paling banyak digunakan dalam teks puisi adalah personifikasi, yaitu mengorangkan semua benda, metaforik dengan menganalogikan orang atau peristiwa yang lain, dan paradoks. Baik, itulah pemaparan dari saya mengenai drama sebagai karya sastra. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih.